Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 12 dari kelanjutan alur cerita Battle Through Heaven ini ya, atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Zanlao dan juga Xiaoyan naik ke lantai 7 dari menara Zinsen, segera setelah itu Xiaoyan pun lalu memasuki lantai ke-7 ini. Dan Xiaoyan tiba-tiba muncul di dunia lain, dan arwahnya pun tersedot. Dan setelah beberapa saat Xiaoyan pun perlahan membuka matanya. Setelah Xiaoyan membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di dunia yang tidak pernah dia kenali. Dan sebuah panggilan pun lalu terdengar di telinganya. Changcut, Changseng, bangunlah, aku butuh kamu, ucap dari suara itu. Sebuah suara panjang lalu muncul di pikiran Xiaoyan. Xiaoyan lalu berdiri, mendapati bahwa dirinya tidak memiliki kekuatan sedikit pun pada tubuhnya. Lalu Xiaoyan pun mengangkat kepalanya dan mendapati dirinya sedang berada di sumur yang kering. Dan ada langkah kaki yang datang dari atas kepalanya. Xiaoyan pun buru-buru bersandar ke dinding untuk bersembunyi dalam kegelapan. Xiaoyan lalu melihat dua penjaga yang menggunakan baju besi sedang berjalan. Setelah mereka berjalan pergi darinya, Xiaoyan pun lalu mengangkat kepalanya dan keluar dari sumur kering itu. Kemudian terlihat ada sebuah istana di depannya. Tetapi istana ini tampak usang karena perang yang sangat panjang terjadi di tempat ini. Istana ini juga penuh dengan perasaan yang suram atau menyeramkan. Ada sebuah jembatan di depan Xiaoyan dan ada banyak penjaga di jembatan itu. Jelas tidak mungkin untuknya tetap menerobos jembatan itu. Sepertinya dia hanya bisa mengamati medan di sekitarnya saja. Jembatan di atas sungai yang bergejolak ini, orang yang jatuh dari jembatan ini pastilah akan mati. Xiaoyan lalu menoleh dan dia tiba-tiba melihat ada sosok penjaga dari sudut jembatan itu. Tiba-tiba ada ide di benaknya. Dia pun lalu menarik belati yang ada di pinggangnya. Dan dia mulai merayap di sepanjang rumput liar. Xiaoyan berniat untuk diam-diam membunuh penjaga itu. Xiaoyan pun lalu menyeret penjaga itu dan ke dalam kegelapan. Lalu dengan cepat menggunakan pakaian penjaga itu. Dan setelah itu dia pun berjalan ke arah jembatannya. Ada 10 penjaga lainnya di jembatan itu. Dan di ujung jembatan ada seseorang lelaki kuat dengan tinggi sekitar 2 meter. Dia memegang tombak besi yang berduri yang terlihat sangatlah ganas. "Hei prajurit, mau pergi kemana kamu?" ucap dari seseorang penjaga sambil memandang ke arah Xiaoyan yang telah berganti pakaian menjadi prajurit itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menjawab, Aku hanya ingin berpatroli saja," dan ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu apakah dia benar atau tidak. Dan dia sedikit berkeringat dingin dan gugup. Lalu penjaga itu membawa tongkat berdurinya dan datang ke arah Xiaoyan. "Sialan, sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi," gumam dari Xiaoyan. "Kamu hanya bisa berpatroli di sana. Kamu tidak diperbolehkan untuk masuk jembatan ini. Apakah kamu baru di sini?" tanya dari penjaga itu. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk dengan cepat. Setelah itu, lalu ada penjaga yang lainnya datang dengan wajah ketakutan. "Jenderal Juyu," ucap dari penjaga itu. Pria besar yang memegang tongkat berduri itu ternyata bernama Zhou Yu. Lalu dia berjalan kembali menuju Xiaoyan. Zhou Yu sama sekali tidak bertanya kepada Xiaoyan, tetapi dia langsung meraih kepala Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu terkaget. Tiba-tiba ada beberapa gambar dalam pikiran Xiaoyan. Gambar ini mungkin adalah gambar-gambar cara bertarung. Tetapi untuk berurusan dengan orang kuat di depannya ini, mungkin akan terlalu sulit untuk bisa menghindari serangan pertama Zhou Yu yang tiba-tiba marah.
Berani-beraninya kamu menyamar, ucap dari Zoyu. Zoyu lalu memegang tongkat besinya dan memukulkannya ke arah Xiaoyan. Jika tongkat ini mengenai Xiaoyan, dia pasti akan terluka atau terbunuh. Namun dengan penuh percaya diri, Xiaoyan pun bergerak dengan mudah dan menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Serangan tongkat berduri itu pun meleset dan Xiaoyan melompat dan menginjak tongkat berduri itu, sehingga membuat tubuh Zoyu tiba-tiba menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan fisik seperti itu sangatlah fatal dalam sebuah pertempuran. Kemudian belati di tangan Xiaoyan pun langsung mengarah ke arah mata Zoyu. Jep, spring. Tetapi Zoyu merespon dengan sangat cepat. Belati Xiaoyan pun menembus tangan Zoyu. Tubuh Xiaoyan tidak seimbang sekarang dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Buk! Ini pertarungan bela diri yang benar-benar sangat fisik ya, nggak kayak Xiaoyan yang lagi mempunyai kekuatan yang buah begitu dar-der-dor deh pokoknya. Zoyu lalu mengepalkan kedua tangannya dan menghantamkannya ke arah kepala Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru menahannya dan Zoyu pun mengambil tongkat besi berdurinya lagi. Lalu setelah itu, Zoyu pun menyerang dengan sangat brutal ke arah Xiaoyan. Tetapi kecepatannya pun sangatlah lambat sehingga Xiaoyan bisa memanfaatkan kelemahannya itu. Xiaoyan lalu melompat dan belati di tangannya dihunuskan kembali ke arah leher Zoyu. Zlep! Zoyu pun lalu kembali jatuh di tanah dan selusin penjaganya lalu mengelilinginya. Xiaoyan tahu bahwa jika dia bertarung di sini untuk waktu yang lama, dia pasti terjebak dalam perangkap ini. Jadi dia harus pergi sesegera mungkin atau dia pasti akan ketahuan. Setelah membunuh Zoyu, Xiaoyan pun berlari menuju bagian dalam istana itu. Para penjaga pun terus berteriak dengan keras. Dan ketika Xiaoyan memasuki istana itu, ia bergegas ke arah penjaga, membaur dengan mereka. Seragam dan armor yang sama membuat Xiaoyan bisa bersembunyi di antara kerumunan para penjaga. Lalu Xiaoyan pun memasuki tembok kota. Xiaoyan pun berhasil menyamar menjadi penjaga itu. Dan di sana dia melihat seseorang wanita jangkung yang menggunakan armor. Tetapi matanya terlihat sangatlah dingin. Sepertinya dia memiliki level yang lebih tinggi daripada Zoyu. Xiaoyan lalu memandangi wanita itu. Meskipun dia seseorang wanita, Xiaoyan memiliki firasat yang aneh kepada wanita itu. Tatapan wanita itu menyapu kerumunan, matanya hampir menatap ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan buru-buru menurunkan helmnya. Xiaoyan berusaha bertindak sealami mungkin. Dan pada saat yang sama dia melihat sekelilingnya dan mengamati situasinya sekarang. Tidak ada banyak penjaga di sana. Jadi di sana pasti adalah sebuah titik buta. Sebelum semua penjaga menyadari bahwa Xiaoyan adalah penyusup, Xiaoyan pun segera bergerak. Istana itu tidak besar, hanya ada 2 lantai saja. Mata Xiaoyan pun lalu terangkat. Tiba-tiba dia melihat sebuah jendela yang terbuka di antara lantai kedua istana itu. Dan ada sosok yang berdiri di sana. Dan sosok itu juga lalu melirik ke arah Xiaoyan. Tampaknya sosok itu sedang menunggu sesuatu. Dan sekarang tampaknya Xiaoyan sudah menemukan tujuannya. Sosok di jendela itu pastilah terkait dengannya. Ada suara di dalam hatinya yang memberitahunya. Jadi Xiaoyan dengan cepat menyalip dan masuk tanpa ketahuan. Xiaoyan harus naik sekarang, tetapi tiba-tiba terdengar langkah kaki. Xiaoyan pun buru-buru bersembunyi lagi dan dia melihat ada 2 deretan penjaga berjalan melewatinya. Setelah menunggu penjaga itu pergi, Xiaoyan pun kembali bergegas. Dia lalu naik ke lantai 2. Tetapi setelah dia sampai di lantai 2, Xiaoyan tiba-tiba terkejut. Di sana sudah dipenuhi banyak penjaga. Dan semua penjaga itu memandangi Xiaoyan. Pasukan penjaga itu dipimpin oleh seseorang jenderal wanita. Dan Xiaoyan pun memandangi jenderal wanita itu. Pasukan Bai Liang dilarang memandangi jenderal. Tetapi kamu memandanginya. Kamu pasti bukan tentara Bai Liang, ucap dari salah satu penjaga melihat itu.
Saat ini hampir ada 100 penjaga mengelilinginya. Jenderal wanita itu lalu memandang ke arah Xiaoyan. Hah, kita bertemu lagi. Gu Zeng Seng, ucap dari wanita itu. Dan Xiaoyan pun tercengang. Tampaknya Yang Mulia pernah berurusan dengannya sebelumnya. Dan Xiaoyan juga tahu nama asli dari Yang Mulia itu adalah Gu Zhongzheng. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa, tetapi sekarang dia hanya berpikir soal cara untuk melarikan diri dari sana. Namun ruangan ini sangatlah kecil. Tidak ada yang bisa keluar dengan mudah di ruangan ini. Hei, apakah kamu ingin bertarung? Bertarunglah 1 lawan 1 denganku, ucap dari Xiaoyan. Gu Zhongzheng, mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu naif? Ya, aku memang terluka parah ketika terakhir kali kita bertarung. Dan aku membutuhkan waktu setengah tahun untuk pulih dari luka itu. Kali ini aku pasti akan bisa membunuhmu, ucap dari jenderal perempuan itu. Setelah itu, para penjaga lalu memberi jalan dan membentuk lingkaran untuk memberikan ruang bagi kedua belah pihak bertarung. Apakah kamu ingin menggunakan benda itu? Tanya dari wanita itu sambil memandangi Xiaoyan yang membawa belati pendek di tangannya. Hah, ini saja sudah cukup untuk bertarung denganmu, jawab dari Xiaoyan. Kemudian wanita itu pun lalu mencabut pedangnya. Hai, pedang yang bagus, jawab dari Xiaoyan saat melihat pedang itu. Jika soal menggunakan belati, tentu saja Zijing jauh lebih kuat daripada Xiaoyan. Jika saja Zijing ada, Xiaoyan pasti akan meminta saran bagaimana cara untuk menggunakan belati ini. Dia harus bertarung dengan jarak yang dekat. Kalau tidak, maka tidak ada peluang untuk bisa menang. Itulah kekurangan seseorang yang menggunakan belati, namun gerakannya bisa begitu cepat. Jenderal wanita itu pun langsung menyerang dengan sangat sengit, dan dia tidak memberikan Xiaoyan untuk bergerak. Xiaoyan hanya bisa menghindari serangan-serangan pedang dari jenderal wanita itu. Kenapa kamu hanya bisa menghindar? Ucap dari jenderal wanita itu. Ketika kamu lelah, aku akan menyerangnya. Jawab Xiaoyan dengan sangat santai. Lelah? Aku pernah bertarung selama 3 hari 3 malam di medan peperangan. Mana mungkin aku akan kelelahan karena pertarungan seperti ini. Kenapa kamu menjadi begitu naif seperti ini? Gu Zhongzheng, ucap dari jenderal wanita itu. Jangan panggil namaku. Padahal di tempat tidur, aku bisa membuatmu kelelahan bukan? Ucap dari Xiaoyan. Mendengar kata-kata itu, wanita itu pun menjadi lebih marah. Serangan pedangnya pun menjadi lebih cepat. Xiaoyan pun menjadi lebih sulit untuk menghindari serangan-serangan itu. Ia harus segera menemukan kelemahan dari wanita itu. Lalu Xiaoyan pun menemukan bahwa saat dia menyerang dengan tumit kaki kiri sebagai tumpuannya, serangannya jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan kaki kanan. Ini menunjukkan bahwa kaki kiri wanita itu sedang terluka. Sayangnya aku hanya bisa menggunakan belati berkarat seperti ini, gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Hei, bukankah kamu memiliki banyak senjata? Ucap dari Zhan Lao yang terdengar suaranya di dalam hati Xiaoyan. Tunggu dulu, aku tidak mengetahui itu. Apakah benar? Ucap dari Xiaoyan. Lalu jenderal wanita itu menyerang lagi. Dan ketika Xiaoyan melihat saat wanita itu mengangkat kaki kirinya, Xiaoyan pun lalu menginjaknya dengan keras. Gu Zhongzheng, kamu benar-benar licik, ucap dari jenderal wanita itu. Xiaoyan tidak menjawab dengan kata-kata itu. Dan dia pun lalu menggunakan semua kekuatannya untuk melesat ke arah jenderal wanita itu. Jenderal wanita itu pun tiba-tiba tersenyum saat memandangi Xiaoyan. Dan pedang panjang di tangannya pun tiba-tiba ditebaskan. Jep! Xiaoyan pun mati karena serangan itu. Adegan itu pun berakhir. Dan perasaan mati itu terlalu nyata bagi Xiaoyan. Xiaoyan yang berada di menara Jinzhen lalu terbangun dan menarik napasnya. Kamu kurang beruntung ya, ucap dari Zhan Lao saat melihat Xiaoyan sadarkan diri. Aku lupa mengambil senjata. Jika saja aku mempunyai senjata yang lebih mumpuni, aku pasti bisa membelah wanita bau itu, ucap dari Xiaoyan.
Xiaoyan pun lalu berdiri dan menyesali tindakannya itu. Aku rasa tidak. Bahkan jika kamu mendapatkan senjata apapun, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Ucap dari Janlao dengan nada sedikit mengejek Xiaoyan. Setelah aku mempelajari teknik menggunakan berbagai senjata, aku akan pergi lagi dan menyelesaikan bagian itu, ucap dari Xiaoyan. Sementara itu di lantai 7 menara Zinsen ada sebuah meja. Tiba-tiba di sana ada sebuah cahaya yang bersinar. Karena kamu berhasil membunuh Zhong Yu, ini pasti adalah hadiahnya, ucap dari Zanlao. Apa ini? Tanya Xiaoyan sambil mengambilnya dengan hati-hati dan mengendusnya. Dia tidak mencium bau obat mujarab dari benda itu. Itu kan hanya makanan. Ucap dari Zanlao. Setelah Xiaoyan mengetahui itu adalah makanan, Xiaoyan pun lalu memakannya. Dan mata Xiaoyan pun tiba-tiba melebar, seakan-akan dia ditusuk oleh tulang ikan. Kemudian wajahnya pun memerah, lalu dia berteriak. Tubuhnya pun lalu memancarkan sumber gas yang kuat. Pada saat ini bintang-bintang di tubuh Xiaoyan pun meningkat dari 2000 menjadi 2500. Makanan ini hebat juga ya, ucap dari Xiaoyan. Walaupun dia hanya bisa mengalahkan Zhou Yu, dia bisa mendapatkan tambahan 5 bintang setelah itu. Ini sangatlah luar biasa. Guru, terima kasih telah membantuku berlatih kali ini, ucap dari Xiaoyan. Dia sangat bergembira. Dia hanya membunuh Zhou Yu. Tampaknya itu bukanlah tugas yang sulit, tetapi hadiahnya sangat luar biasa seperti ini. Bisa dikatakan ini memang sangat sederhana. Tetapi sekarang kamu hanya memiliki kesempatan 2 kali lagi. Ini adalah lapisan memori ke-7. Cobalah di lapisan ke-8. Mungkin kamu akan terbunuh dalam hitungan detik saja di sana. Ucap dari Zanlao. Lalu setelah itu, Xiaoyan pun keluar dari menara Zinzen. Dan di dek kapal, dia melihat banyak sosok. Kemudian dia mencari seseorang ahli pisau untuk mengajarinya. Oh ya, aku ingin bertanya kepada kalian. Apakah salah satu dari kalian ada yang ahli menggunakan pisau? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Zia lalu menggunakan cambuknya. Hansen menggunakan tongkat besi. Namun, Xiaoyan masih belum mengetahui keahlian dari Bailing dan juga Chongbo. Kalau aku jago dari ilmu pedang saja, jawab dari Bailing. Xiaoyan segera menatap ke arah Chongbo. Chongbo kemudian mengangkat tangannya dan sebuah pisau panjang pun terlihat di sana. Apakah kamu ingin meminta saran? Tanya dari Chongbo saat dia mengeluarkan pisau itu. Hei, itu benar. Aku ingin belajar pisau darimu. Jika kamu mengajariku, aku akan menganggapmu sebagai guruku. Bagaimana? Ucap dari Xiaofeng atau Xiaoyan itu. Baiklah, aku akan mengajarimu. Ada skill yang mudah, ada pula yang sulit. Skill bertarung pisau seperti apa yang ingin kamu pelajari? Ucap dari Chongbo. Bisakah kamu mengajariku skill pisau paling dasar saja? Tanya dari Xiaofeng atau Xiaoyan. Apa? Kenapa harus yang paling dasar? Jawab dari Chongbo. Tidak. Maksudku, aku perlu skill bertarung pisau yang tidak harus menggunakan sumber gas keabadian begitu. Jawab dari Xiaoyan. Semua orang pun terkejut ketika mendengarnya. Kenapa? Adakah yang aneh dengan kata-kataku? Ucap dari Xiaoyan kembali. Akhirnya Zhongbo pun menganggukkan kepalanya. Skill bertarung yang disebut Xiaoyan benar-benar gerakan yang paling dasar. Tetapi skill seperti itu tidak mungkin bisa melukai seseorang di aliansi dewa, ucap dari Zhongbo. Tidak apa-apa, cepat ajari aku saja skill dasar itu, ucap dari Xiaofeng. Baiklah jika kamu memaksa, ucap dari Zhongbo. Dia pun segera mengangkat pisaunya. Lalu setelah itu Zhongbo segera mengajari Xiaoyan gerakan-gerakan dasar bertarung menggunakan pisau.
Dan lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil melewati lantai ke-9 dari menara Zinsen ini hanya dengan menggunakan kekuatan fisik biasa atau seperti orang-orang biasa? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Terima kasih semuanya dan semoga terhibur. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.